Menantu super sang dewi. Bab 6 Kambing Hitam. Lin yang tidak pernah menyangka Su Hui akan membuat kesalahan besar hanya dalam beberapa jam. Ternyata setelah Su sembuh, orang-orang dari stasiun TV kota kebetulan berkunjung, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempublikasikan kasus pengobatan tradisional Tiongkok ini di situs media berita untuk bekerja sama dengan pekerjaan publisitas pemerintah kota. Suatu kebetulan, keluarga Su di Nancheng menonton ketika saya membaca berita promosi ini. Saya menemukan bahwa gejala Tuan Su dan Nyonya Su sangat mirip. Jadi keluarga Su mengirim Su ke Jiangcheng semalaman untuk meminta pengobatan pada Su Hui. Su Hui sangat gembira saat mendengar berita itu. Keluarga Su di Nancheng. Itu keluarga No. 1 di Nancheng. Dibandingkan dengan keluarga Su seperti bulan yang cerah dan kunang-kunang. Ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan keluarga Su dan mencapai puncak. Ini juga merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Su Hui untuk terbang ke angkasa. Jadi dengan dorongan wanita tua itu, Su Hui mengikuti langkah Lin yang di siang hari dan memberikan akupuntur kepada Tuan Su. Dia masih ingat titik akupuntur di mana suntikan terakhir diberikan, dan dia merasa telah menguasai bab Lingshu dengan sempurna. Namun, jarum bab Lingshu telah dicabut, dan Su, yang masih bersemangat, langsung koma. Dia memasuki ruang gawat darurat 2 menit kemudian, dan hidup atau matinya masih belum pasti. Keluarga Su sangat marah. Keluarga Su panik. Su Hui benar-benar tercengang. Seluruh situasi menjadi tidak terkendali lagi. Su Hui langsung ditahan oleh keluarga Su, dan para ahli serta dokter dari semua lapisan masyarakat tiba. Setelah beberapa jam penyelamatan, kondisi Su sedikit stabil, namun nyawanya masih dalam bahaya. Ia dikirim ke Jiangcheng semalaman dan dirawat oleh dokter pribadi keluarga Su. Namun masalahnya belum selesai, dan perseteruan antara keluarga Su dan keluarga Su terjadi karena hal ini. Tapi, apa yang bisa dilakukan keluarga Su untuk bersaing dengan keluarga Su? Saya khawatir keluarga Su dapat menghancurkan keluarga Su sampai mati hanya dengan 1 jari. Keluarga Su panik. Su Yan dipanggil ke villa Nyonya Su semalaman untuk membahas tindakan pencegahan. Saat dia kembali dari tempat Nyonya Su, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bagaimana situasinya? Lin yang masih duduk di sofa, sepertinya sedang menunggunya. Tidak apa-apa. Su Yan tampak tidak wajar, dan tanpa melihat ke arah Lin Yang, dia berbisik dan bergegas kembali ke kamarnya. Pasti ada yang salah dengan penampilan Su Yan. Namun, di matanya, Lin Yang adalah orang yang tidak berguna, dan berbicara dengannya sama saja dengan berbicara dengan seekor sapi. Oleh karena itu, ketika sesuatu terjadi, Su Yan akan menyelesaikannya sendiri atau mendiskusikannya dengan orang tuanya, Su Guang dan Zhang Qinying. Karena Su Yan tidak mengatakan apa-apa, Lin Yang tidak repot-repot bertanya. Setelah 3 tahun menikah, Lin Yang selalu tidur di ruang tamu. Setelah jam 12, Lin Yang mematikan TV, jatuh ke sofa dan tertidur. Setelah beberapa saat, terdengar suara di telingaku. Lin Yang tanpa sadar membuka matanya dan menyadari bahwa Su Yan hendak keluar. Jam 7. Bukankah Su Yan harus berangkat kerja jam setengah 8? Lin Yang melirik jam di dinding, lalu melirik Su Yan. Dia keluar kamar dengan ekspresi lelah di wajahnya, seolah-olah dia belum tidur sama sekali tadi malam. Apa yang akan dilakukan gadis ini? Lin Yang bergumam di dalam hatinya, segera memakainya dan mengikuti. Setelah meninggalkan rumah, Su Yan naik taksi dan meninggalkan Jiangcheng. Lin Yang juga memanggil taksi dan mengikutinya sepanjang jalan. Apakah ini jalan menuju Nancheng? Lin Yang menebak dengan samar. Su Yan turun dari mobil di area villa. Dia memeriksa teleponnya dan mengikuti alamat ke sebuah villa mewah di tengah area villa. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan gemetar mengangkat tangannya untuk membunyikan bel pintu, tetapi dia tidak pernah berani dan ragu-ragu lagi dan lagi. Sampai saat itu, sebuah tangan besar terulur dari samping dan menekannya. Su Yan tertegun dan melihat ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa Lin yang berdiri di sampingnya pada suatu saat. "Mengapa kamu di sini? Siapa yang ada di dalam?" Lin yang bertanya sambil memandangi villa di depannya. "Paman kedua." Su Yan mengerutkan bibir bawahnya dan berbisik, setelah kecelakaan itu, paman kedua juga dibawa ke sini. Nenek berharap saya dapat meminta maaf kepada keluarga Su atas nama keluarga Su dan menegosiasikan solusi untuk membawa masalah tersebut.
Paman kedua kembali. Cobalah untuk menangani masalah ini dengan damai. Jadi tujuan pertemuan keluarga Su tadi malam adalah untuk memintamu menjadi kambing hitam. Tanya Lin Yang. Su Yan terdiam. Dia tahu segalanya, Nyonya Su hanya ingin menggunakannya untuk menguji sikap keluarga Su. Dia tidak punya pilihan, karena ini adalah permintaan Ni Su. Dilihat dari situasi tadi malam, situasi Tuan Su pasti sangat buruk, jika tidak, Su Hui tidak akan ditahan siapa lagi di keluarga Su yang berani menyinggung keluarga Su saat ini. Bahkan istri dan anak Su Hui, Su Gang dan Liu Yan, tidak berani datang, jadi mereka tahu betapa menakutkannya keluarga Su. Ketika tidak ada yang berani pergi, wanita tua itu hanya bisa meminta Su Yan pergi. Lagi pula, hal terakhir yang dipedulikan Nyonya Su adalah Su Yan, dan Su Guang selalu lemah dalam keluarganya, jadi dia menyalahkan Su Yan. Selama wanita tua itu tidak keberatan, Su Yan tidak punya cara untuk memperbaiki ketidakadilannya, dan dia hanya bisa merasakan konsekuensi pahitnya sendiri. Keluarga Su sangat kejam. Apakah mereka menganggapmu sebagai anggota keluarga? Lin yang mendengus dingin, sangat tidak senang. Su Yan menatapnya dengan air mata berlinang dan berkata, lalu tahukah kamu mengapa nenek tidak menghargai keluarga kita dan mengapa keluarga kita memiliki suara yang begitu rendah di keluarga Su? Lin yang terdiam sejenak dan berkata dengan tenang. Xiaoyan, jangan khawatir, tidak ada yang akan meremehkanmu atau menindasmu lagi, tidak peduli itu keluarga Su atau siapapun. Kamu harus menyimpan kenyamanan konyol ini untuk dirimu sendiri. Su Yan menyeka air mata keluhan dari sudut matanya dan berkata dengan dingin. Lin yang tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Su Yan telah sepenuhnya menyerah padanya setelah 3 tahun, dan dia bahkan tahu bahwa Su Yan sudah mempertimbangkan perceraian. Bagaimanapun, pernikahan mereka diatur oleh lelaki tua keluarga Su. Dan ibunya memaksanya untuk berpura-pura menjadi pecundang selama 3 tahun. Wanita mana yang ingin menjadi pecundang? Maaf, apa yang bisa kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara lama memecah kebuntuan di antara keduanya. Ke depan, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan setelan tang berdiri di belakang gerbang besi villa. Ini pasti pengurus rumah tangga Su. Halo, kakek, namaku Su Yan, dan aku keponakan Su Hui. Su Yan buru-buru tersenyum. Namun begitu pihak lain mendengar kata, Su, wajah lamanya tiba-tiba berubah. Apakah kamu, keluarga Su, masih berani datang ke sini? Tuan muda tertua memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Su yang akan terlihat, keluarlah. Pengurus rumah tangga tua itu mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya untuk kembali. Mohon tunggu sebentar. Su Yan berkata dengan cemas, kali ini keluarga Su kami ada di sini dengan sangat tulus. Tujuannya adalah untuk menangani masalah ini dan memberikan penjelasan kepada keluarga Su. Bagaimanapun, izinkan saya menemui Suda. Guru, jelaskan. Apakah keluarga Sumu mampu membelinya? Jika kamu tidak keluar dalam waktu 10 detik, aku akan mengusirmu. Tegur pengurus rumah tangga tua itu. Pada saat ini, kegentingan. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu villa. Seorang gadis berpakaian modis berjalan ke mobil. Gadis itu berkulit putih, berpenampilan cantik, dan riasan smoky tipis. Dia sangat imut. Di belakangnya ada 2 pengawal berpakaian hitam. Nona, apakah kamu di sini? Pengurus rumah tangga tua itu buru-buru membuka pintu. Siapa mereka? Gadis itu melirik Su Yan dan Lin Yang. Ini, pengurus rumah tangga tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Apakah mereka dari keluarga Su? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Halo Nona, nama saya Su Yan. Saya datang ke sini khusus untuk mengunjungi Tuan Su atas nama keluarga Su. Su Yan memaksakan senyum dan berkata. Mengunjungi. Apakah kamu masih berani untuk datang? Jika bukan karena kamu, kakekku akan seperti ini. Wajah gadis itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan ekspresi marah, sekarang kamu di sini, Don, jangan pergi. Kalian berdua, kemarilah aku akan membawanya masuk. Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku ingin mereka berlutut di depan kakek untuk meminta maaf. Teriak pengurus rumah tangga tua itu dengan tergesa-gesa. Paman Li, ada apa? Apakah kamu masih akan menghadapi mereka? Apakah kakek tidak memperlakukanmu dengan baik? Tanya gadis itu dengan marah. Tuanku sangat baik padaku, tapi nona muda. Bawa dia masuk. Teriak gadis itu, terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pengurus rumah tangga.
Kedua pengawal bertubuh besar dan kuat itu segera melangkah maju. Su Yan sangat ketakutan hingga dia menggigil. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan memalukan dan keluarga Su pasti akan mempersulitnya. Tapi dia tidak menyangka keluarga Su tidak akan bertukar pikiran dengannya sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Su Yan ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia belum pernah menghadapi hal seperti ini. Sejenak Su Yan lupa kabur dan tidak berani melapor polisi. Untuk keluarga seperti keluarga Su, apa gunanya menelepon polisi? Dia menutup matanya dengan gemetar, dan seluruh tubuhnya tegang, tidak berani bergerak. Sampai saat itu, sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar. Anda juga dari keluarga Su, kan? Ikutlah dengan saya. Nona Su, jika Anda menyentuh kami, maka saya khawatir. Tuan Su benar-benar putus asa. Apa kamu bilang? Gadis itu tertegun. Bawa kami masuk sekarang, saya bisa menyelamatkan Tuan Su. Suara itu muncul lagi. Su Yan sedikit terkejut, dan perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat Lin yang berdiri di depannya pada suatu saat. Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Su Yan bertanya dengan heran. Tapi Lin yang mengabaikannya dan menatap gadis itu. Gadis itu sedikit mengernyit, ragu, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan kakek? Tadi malam, lebih dari selusin ahli dan dokter datang, dan mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi kakek. Apakah Anda bisa? Aku sudah di depan pintu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku masuk dan mencobanya? Lin yang tersenyum tipis. Gadis itu mengangguk dengan alasan. Tapi ketika dia akan setuju, tawa menghina datang dari sampingnya. Coba. Haha, bisakah seorang pecundang yang tidak berguna menyelamatkan Tuan Su? Jangan tertawa terlalu keras, Nona Kyusuan, jika Anda mempercayainya, Anda akan menyakiti Tuan Su. Orang mendongak setelah mendengar suara itu. Kakak Ma. Gadis itu menoleh dan terkejut. Ketika Su Yan melihat orang itu, ekspresinya langsung berubah, seolah-olah dia disambar petir. Lin yang sedikit mengernyit. Dia melihat seorang pria tampan berjas lurus dan menyelinap ke belakang rambutnya keluar dari mobil sport convertible. Dia mengangguk ke arah gadis itu sambil tersenyum, lalu menatap Su Yan dengan mata penuh kasih sayang, dan melangkah mendekat. Yaner, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Bab 7. Apakah Anda Guru Lin? Lin yang sudah tidak asing lagi dengan pria tampan berpunggung besar ini. Namanya Ma Feng. 3 tahun lalu, dia dan Su Yan diakui sebagai gadis emas di Jiangcheng, dan hampir semua orang mengira dia akan menikah dengan putra tertua keluarga Ma di Jiangcheng. Saat itu, Su Yan hampir menjadi harapan keluarga Su. Semua orang di keluarga Su, termasuk wanita tua itu, sangat mencintainya. Semua orang mengira wanita ini akan memimpin keluarga Su bangkit. Namun siapa sangka lelaki tua dari keluarga Su, yang sudah sakit parah, akan menikahkan Su Yan dengan Lin yang dalam semalam, terlepas dari keberatan semua orang. Tepatnya, Lin yang tiba-tiba menikah dengan keluarga Su dan menjadi menantu Su Guang. Kejadian ini bisa dikatakan sensasi di awal. Keluarga Su semuanya tercengang. Orang seperti apa Ma Feng itu? Putra tertua keluarga Ma, pewaris konsorsium, lulusan Universitas California, tidak kekurangan wajah, uang, dan bakat, bahkan dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda Jiangcheng. Inilah pria yang diimpikan oleh banyak wanita. Tuan Su menyerah begitu saja. Masa depan keluarga Su terkubur di sini. Su Yan diakui sebagai Dewi Jiangcheng. Meskipun dia tidak tidur tadi malam, pergi terburu-buru di pagi hari, dan tidak merias wajahnya masih sangat cantik, bahkan riasan indah Su Kyuxuan di sebelahnya sedikit lebih rendah. Karena itu, Ma Feng tetap tidak berhenti mengejar Su Yan setelah Su Yan menikah. Lagi pula, tidak ada wanita terkemuka lainnya di Jiangcheng. Ma Feng mengetahui dari keluarga Su melalui cara bahwa Su Yan tidak mencintai Lin Yang, dan bahkan mengusulkan untuk tidur di kamar terpisah dengan Lin Yang karena dia tidak dapat memahami perjodohan yang tiba-tiba itu. Anehnya, Lin Yang setuju. Selama 3 tahun penuh, pria ini menjaga istri cantiknya tanpa menyentuhnya. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar bagi Ma Feng. Hanya saja Su Yan berbeda dari wanita lain. Meskipun dia tidak mencintai Lin Yang dan bahkan mempertimbangkan perceraian, dia tidak pernah berhubungan sendirian dengan pria manapun sebelum perceraian. Bahkan jika Ma Feng melancarkan pengejaran yang hampir gila, dia tetap bergeming. Dia adalah wanita yang berprinsip.
Suaminya tidak kompeten, tapi dia tidak akan mengkhianatinya. Justru karena itulah Lin yang tetap tinggal. Dan dia bersedia membayar untuk Suyan. Mengenai perceraian, jika Suyan benar-benar bersikeras, dia tidak akan keberatan. Halo, Tuan Ma, Suyan tersenyum canggung. Kenapa kamu memanggilku begitu mentah? Kamu juga bisa memanggilku Kakak Ma. Xiaoyan, aku pergi ke luar negeri selama periode ini, dan kita sudah lama tidak bertemu. Kudengar restoran Michelin dibuka di tengah dari kota Jiangcheng kemarin. Restorannya rasanya enak sekali, ayo kita coba malam ini. Ma Feng berkata dengan elegan. Matanya yang penuh kasih penuh kelembutan. Maaf, Tuan Ma, saya tidak ada waktu luang malam ini, Suyan ragu-ragu. Tapi Ma Sao tidak menyerah. Tidak malam ini, bagaimana kalau besok malam? Aku juga ada yang harus dilakukan besok malam. Lusa. Jika bukan lusa, lusa. Xiaoyan, aku tidak percaya kamu tidak bebas setiap malam. Serangan Ma Sao sangat sengit dan agresif. Suyan bernapas dengan cepat dan sedikit bingung. Tuan Ma memanfaatkan situasi ini dan ingin melangkah maju dan meraih tangan Suyan. Kali ini dia kembali dari luar negeri untuk menyingkirkan wanita yang telah menghabiskan 3 tahun bersamanya. Dia kehabisan kesabaran. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Namun saat Tuan Ma mengulurkan tangannya, sebuah tangan besar di sebelahnya tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Melihat ke samping, itu adalah Lin Yang. Tuan Ma terkejut. Dalam ingatannya, Lin Yang selalu menjadi pecundang yang lemah dan tidak kompeten. Dia tinggal di rumah sepanjang hari, makan dan menunggu kematian. Dia tidak pernah berbicara dengan Su Yan ketika dia keluar. Dia adalah tipe orang yang tidak akan membalas. Ketika dia dimarahi. Kenapa dia berani tampil maju hari ini? Wajah Tuan Ma terlihat tidak wajar, dan dia merasa pergelangan tangannya seperti dijepit oleh catok besi, yang sangat tidak nyaman. Lepaskan, kata Ma Sao dengan sedikit gigi terbuka. Oh, apakah Anda menyakiti Tuan Ma? Maafkan saya. Lin Yang segera melepaskan tangannya, tampak seperti sedang meminta maaf, lalu dia menghampiri dan bertanya dengan hati-hati, baiklah, Tuan Ma, Anda baru saja mengatakan Anda ingin mentraktirku makan malam. Benarkah? Tuan Ma tertegun, dan tanpa sadar berkata, itu benar. Oh, kalau begitu Suyan kita bebas, dan dia akan bebas malam ini. Lin Yang tersenyum buru-buru. Benarkah? Tuan Ma menatap wajahnya dengan tidak percaya. Suyan juga tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Yang dengan kaget. Hahaha, Lin Yang, orang lain bilang kamu pecundang, tapi sekarang tampaknya orang-orang itu benar-benar memfitnahmu. Setidaknya kamu sangat cerdas dan sadar akan keadaan saat ini. Tuan Ma kembali sadar dan tertawa. Menurutnya, pecundang ini mengirimkan istrinya kepadanya. Haha, kukira dia pecundang, tapi sekarang sepertinya dia masih punya otak, setidaknya dia tahu harus terlibat dengan siapa. Tuan Muda Ma mencibir di dalam hatinya, tetapi menatap Lin Yang dengan mata penuh penghinaan. Termasuk Su Qiuxuan di sebelahnya. Lin Yang. Suyan sangat marah hingga dia hampir menangis. Diam, siapa yang memintamu mengambil keputusan? Tidak apa-apa jika orang lain mentraktirmu makan malam. Lin Yang memandang dia dengan rasa ingin tahu. Kamu. Suyan sangat marah hingga dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Lin Yang menoleh dan tersenyum pada Tuan Ma. Tuan Ma, abaikan dia. Ngomong-ngomong, ini restoran Michelin di pusat kota, kan? Ya, saya akan memesan tempat duduk kalau begitu. Tuan Ma tersenyum. Jalan. Oke, Suyan dan aku akan tiba tepat waktu pada jam 7 malam ini, kata Lin Yang riang. Oke, aku menunggumu. Tuan Ma tersenyum dan mengangguk. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan menatap Lin Yang dengan kaget. Tunggu, apa maksudmu? Kamu dan Suyan. Ya. Lin Yang bingung, bukankah Tuan Ma mengundang kita keluarga? Apakah kamu ingin makan? Aku mengundang nenekmu. Ma Sao mengutuk dalam hatinya dan menyadari bahwa Lin Yang sedang mempermainkannya. Suyan dan Su Qiuxuan juga tertegun sejenak sebelum mereka sadar. Su Qiuxuan terkekeh, sementara Suyan tampak terkejut. Lin Yang sebenarnya berani mempermainkan Ma Sao. Kapan dia menjadi begitu berani? Biasanya, dia hanya akan meringkuk ke samping dan tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengundang Su Yan sendirian. Ma Sao mengertakkan gigi. Kalau begitu Su Yan mungkin tidak mau pergi. Kenapa?
Karena istriku bilang dia hanya bisa makan jika dia duduk bersamaku. Lin Yang tersenyum. Kamu, Tuan Ma sangat marah dan wajahnya pucat. Kalau begitu, kita lihat apakah ada yang salah denganku malam ini. Jika tidak ada orang di sekitar, dia pasti akan mengambil batu itu di tanah dan melemparkannya ke arah Lin Yang. Pergilah untuk menyapa. Sayang sekali. Saya masih ingin mengobrol baik dengan Tuan Ma. Lin Yang tampak kecewa. Jangan khawatir, akan ada kesempatan, kata Ma Sao penuh arti. Sedikit keganasan muncul di matanya. Apakah kamu sudah cukup bicara? Aku tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan omong kosongmu di sini. Su Kyuxuan di sini tidak tahan lagi. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Lin Yang. Hei, izinkan saya bertanya, apakah yang dikatakan saudara Ma benar? Bisakah kamu menyelamatkan kakek? Tentu saja bisa, kata Lin Yang. Apakah kamu seorang dokter? Tidak, bukan dokter. Lalu mengapa kamu mengatakan kamu bisa menyelamatkan kakekku? Aku belajar kedokteran. Itu saja. Mata Su Kyuxuan membelalak. Apakah kamu sudah belajar kedokteran? Kenapa aku tidak tahu? Su Yan di sebelahnya juga tampak terkejut. Saya menerima pendidikan pengobatan tradisional Tiongkok di rumah ketika saya masih kecil. Setelah datang ke Jiangcheng, saya mempelajari buku-buku kedokteran, kata Lin Yang. Pantas saja aku selalu melihatmu memegang buku dan membacanya. Jadi itu buku kedokteran. Su Yan tiba-tiba tersadar. Tuan Ma tertawa terbahak-bahak, Anda berani mengobati penyakit dan menyelamatkan orang setelah membaca beberapa buku buruk. Lin Yang, apakah otak Anda rusak? Atau apakah menurut Anda Tuan Su adalah kelinci percobaan Anda? Aku tentang perasaanmu. Wajah kecil Su Kyuxuan yang marah memerah, dan dia mendengus, kamu sangat berbakat, berani menipuku. Aku akan mencatatnya. Ada tamu yang datang hari ini, dan aku akan melakukannya selesaikan rekening keluarga Sumu nanti. Kalian pergi. Nona Su, saya pikir lebih baik mencobanya. Lin Yang ragu-ragu dan berkata, bercanda tentang kehidupan kakekku. Jangan pernah memikirkannya. Anda benar-benar tidak ingin saya melihat Tuan Su. Lin Yang mengerutkan kening. Dia tidak menyukai sikap Su Kyuxuan. Sangat tidak suka. Keluar dari sini sekarang juga. Su Kyuxuan berteriak berulang kali. Suara dan tatapannya tegas. Lin Yang, ayo pergi. Su Yan dengan lembut menarik lengannya. Lin Yang menghela nafas, berbalik dan pergi bersama Su Yan. Kegentingan. Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan pintu gerbang villa. Tuan Muda Ma berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu mengenakan setelan tang putih keluar dari mobil. Tuan Qin, Anda akhirnya sampai di sini. Hahaha. Mata Tuan Ma berbinar dan dia segera maju ke depan untuk menyambutnya. Saya pikir saya berada di tempat yang salah. Tuan Qin melirik villa di depannya dan bertanya, apakah ini? Ya, ayolah, silakan masuk. Tuan Ma mengambil kotak Tuan Qin dengan antusias. Siapa ini? Su Kyuxuan bertanya dengan tidak jelas. Apakah Anda tidak kenal Tuan Qin Baisong dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan? Ma Sao buru-buru memperkenalkannya. Qin Bosong. Kakek Qin Bosong yang dikenal sebagai Yama hidup. Su Kyuxuan tertegun sejenak, lalu sangat bersemangat, kakek Qin, kan? Mengapa kamu ada di sini? Haha, ayahku punya beberapa persahabatan dengan Tuan Qin. Sesuatu terjadi pada Tuan Su kali ini, ayah saya segera menghubungi Tuan Qin. Awalnya, saya ingin menjemput Tuan Qin di bandara, tetapi Tuan Qin bersikeras untuk datang sendiri. Tuan Qin, kamu telah bekerja keras selama ini. Tuan Ma tersenyum. Tidak ada, waktunya mendesak, di mana pasiennya? Tanya Tuan Qin. Di dalam, aku akan membawamu ke sana sekarang, kata Su Kyuxuan dengan gembira. Yama yang hidup, dia telah mendengarnya. Pada hari kecelakaan Su, seorang ahli yang dikenal keluarga Su berkata bahwa jika Qin Baisong, Yama yang masih hidup, dapat diundang, Su mungkin dapat direnggut dari gerbang neraka. Tapi, Yama yang masih hidup telah pensiun. Dia hanya terdaftar di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan tidak lagi merawat orang lain. Kebanyakan orang tidak bisa mengundangnya. Bahkan jika keluarga Su datang berkunjung, mereka akan ditolak. Namun saya tidak pernah menyangka kali ini, Guru Ma akan benar-benar mengundang Buddha raksasa ini. Keluarga Ma memang salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Selama Yama yang masih hidup ada di sini, Tuan Su akan aman dan sehat.
Su Kyuksuan sangat bersemangat sehingga pengurus rumah tangga tua itu juga bergegas masuk untuk memberitahu tuan muda agar datang menyambut tamu terhormat. Tetapi pada saat ini, langkah Tuan Qin tiba-tiba terhenti, seolah dia melihat sesuatu. Dia benar-benar meninggalkan Su Kyuksuan dan Ma Sao dan mengambil beberapa langkah ke depan dengan cepat. Tuan Qin, Ma Sao dan Su Kyuksuan berteriak serempak. Namun Tuan Qin berteriak kepada Lin Yang dan Su Yan yang hendak pergi, "Maaf, apakah Anda guru Lin?" Hah! Lin Yang sedikit terkejut dan berbalik. Ketika Tuan Qin melihatnya, matanya berbinar dan dia berlari dengan sangat bersemangat, "Guru Lin. Benarkah itu kamu? Saya tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kami benar-benar ditakdirkan. Hahaha. Kamu adalah Qin Baisong." Lin Yang memandang pengunjung itu dengan heran. Setelah adegan ini terjadi, Ma Sao dan Su Kyuksuan benar-benar ketakutan. Dokter top di selatan Sungai Yangtze yang dikenal sebagai Yama hidup, Buddha yang tidak dapat diundang oleh banyak orang, sebenarnya disebut Lin Yang. "Guru, bab 8 Lin Yang, ini semua salahmu." Kata-kata Guru Qin Bosong benar-benar mengejutkan rahang Ma Sao dan Su Kyuksuan. Siapakah Yama hidup? Bisa dikatakan itu adalah dokter pengobatan Tiongkok paling terkenal di Provinsi Jiangnan. Meskipun keterampilan medisnya tidak menduduki peringkat pertama di Provinsi Jiangnan, setidaknya keterampilan medisnya termasuk di antara 2 teratas. Berapa banyak pejabat yang ingin berobat tetapi tidak bisa. Konon suatu tahun, Qin Baisong bahkan dibawa ke ibu kota untuk merawat orang-orang penting. Mampu merawat orang-orang penting di ibu kota sudah cukup untuk membuktikan keterampilan medisnya yang luar biasa dan status terhormatnya. Namun, saat ini, Qin Baisong sebenarnya memanggil Guru Lin Yang. Apakah dia layak untuk Lin Yang? Ekspresi Tuan Ma berubah aneh. "Saudara Ma, bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Yang adalah orang yang malas? Mengapa Tuan Qin memanggilnya guru?" Su Kyuksuan bertanya dengan heran. Mungkin pecundang ini pernah bertemu dengan Tuan Qin di suatu tempat. Itu hanya sebuah gelar. Tuan Qin hanya memanggilnya dengan santai. Itu tidak dihitung, Tuan Muda Ma menghibur dirinya sendiri. Su Kyuksuan mengangguk dengan ragu. Keduanya tidak berani mengganggu, sehingga hanya bisa menonton. "Tuan Lin, kita mengucapkan selamat tinggal 3 tahun lalu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Ini takdir. Haha, kita harus pergi minum-minum dan mengobrol nanti." Tuan Qin berkata dengan penuh semangat, wajahnya memerah. "Lin Yang, siapa lelaki tua ini?" Su Yan bertanya di sebelahnya. "Seorang teman." "Teman? Mengapa saya tidak tahu? Saya bertemu dengannya ketika kami masih di Yanjing," jawab Lin Yang sederhana. Su Yan sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa Lin Yang berasal dari Yanjing. Tapi Su Yan tidak tahu banyak tentang keluarga Lin Yang, dan Lin Yang tidak pernah membicarakannya. "Lupakan saja, toh kita akan bercerai, jadi tidak ada gunanya bertanya terlalu banyak." "Guru Lin, siapa gadis ini?" Tuan Qin memperhatikan Su Yan. "Istriku." "Halo, Tuan Qin, namaku Su Yan." Su Yan tersenyum. Halo." Tuan Qin tersenyum, tetapi ada sedikit kekecewaan di matanya. "Saya tidak menyangka Guru Lin akan menikah setelah 3 tahun. Jika cucu perempuan saya mengetahuinya, saya takut dia harus membunuhku." "Cabut semua janggutmu." "Cucu perempuan?" Su Yan tampak bingung. "Ahem." Lin Yang terbatuk dengan tergesa-gesa dan berkata. Tuan Qin tertegun, dan berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa. "Oh, ngomong-ngomong, mengapa kamu ada di sini?" "Hanya melakukan beberapa tugas." Lin Yang berkata dengan santai, "Tuan Qin, Anda harus sibuk dengan sesuatu juga, kan? Kamu urus urusanmu dulu, kita harus kembali." "Oke." Tuan Qin mengangguk dengan berat, "Kalau begitu, Guru Lin, sampai jumpa malam ini. Ayo minum malam ini. Sampai jumpa malam ini. Kalau begitu aku akan meneleponmu." Tuan Qin sepertinya tidak mendengar penolakan bijaksana Lin Yang. Dia menyeringai, lalu berbalik dan berlari dengan penuh semangat menuju villa keluarga Su. Ma Sao dan Su Kyuksuan saling memandang dengan heran. "Tuan Qin, apakah Anda kenal pria itu?" Ma Sao buru-buru melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, Tuan Qin kembali ke ekspresi serius dan acuh tak acuhnya, dan berkata dengan ringan, "Lebih baik membawa saya ke pasien dulu." "Oh, baiklah. Silakan lewat sini, Tuan Qin. Ma sedang sibuk. Jalan." Setelah meninggalkan villa keluarga Su,
Lin Yang dan Su Yan naik taksi kembali ke rumah tua keluarga Su. Ekspresi Su Yan tidak wajar dan dia terlihat sangat gugup. Lin Yang duduk di samping, tampak tenang dan santai. Kamu pulang dulu, aku akan pergi ke rumah nenek. Su Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata. Aku akan pergi bersamamu, kata Lin Yang. Su Yan sedikit mengernyit, tidak, kamu bisa kembali. Aku berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu dianiaya lagi, aku juga tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Ekspresi Lin Yang tiba-tiba menjadi tegas. Berdiri, Su Yan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar Lin Yang mengatakan hal seperti itu. Faktanya, dia juga merasa Lin Yang aneh dalam 2 hari terakhir. Dia tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Karena kamu ingin menemaniku dimarahi, silakan saja. Pokoknya, jika kamu di sebelahku, aku tidak akan terlalu dimarahi. Su Yan terlalu malas untuk membujuknya dan berkata sedikit kesal. Lin Yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak ingin Su Yan menghadapinya sendirian lagi. Dulu, dia harus memenuhi kata-kata terakhir ibunya. Tapi sekarang, tidak perlu melakukannya. Saatnya mengambil jalanku sendiri. Mobil berhenti di tepi Danau Lihu di Jiangcheng. Su Yan melirik ke pintu kuno rumah tua keluarga Su dan berjalan masuk dengan berat. Keluarga Su semuanya ada di sini, keluarga Su Bei, istri dan anak Su Hui, Liu Yan dan Su Gang. Selain itu, bahkan putra sulung wanita tua itu, Su Tai, juga bergegas kembali. Semua orang duduk mengelilingi meja, semuanya cemas. Nenek, Su Yan sudah kembali. Kali ini, Su Mei berseru. Semua orang di aula memandang ke pintu. Su Yan dan Lin Yang datang, tapi tidak melihat Su Hui. Su Yan, di mana paman keduamu? Liu Yan tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras. Su Yan membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana cara berbicara. Sepertinya negosiasinya gagal. Su Bei mengerutkan kening. Maaf, nenek, aku bahkan tidak bisa masuk. Keluarga Su tidak akan melihat kita sama sekali. Su Yan melirik nyonya Su tua, yang memasang ekspresi serius, dan menundukkan kepalanya. Persetan denganmu. Su Gang membanting meja dengan marah, menunjuk ke arah Su Yan dan berkata, Su Yan, kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun ketika aku memintamu melakukannya. Kamu telah sangat mengecewakan kami. Benar, itu paman keduamu. Jika kamu tidak membawanya kembali, apakah kamu masih punya keberanian untuk kembali? Liu Yan juga sangat marah, menunjuk ke arah Su Yan dan memarahi, keluarga Su tidak akan membiarkan kamu masuk, maukah kamu memohon kepada mereka? Kamu tidak akan berlutut di depan mereka di depan gerbang. Apa yang kamu lakukan? Suara Liu Yan sangat melengking, membuat pendengarnya tidak nyaman. Su Yan bukanlah patung tanah liat, bagaimana mungkin dia tidak marah saat mendengar ini? Bibi kedua, sepupu Su Gang, bagaimana kamu bisa menyalahkanku dalam hal ini? Jelas sekali paman kedualah yang menyebabkan masalah itu sendiri. Terlebih lagi, kamu adalah kerabat dekat paman kedua. Kamu tidak pergi untuk berbicara dengan keluarga Su tetapi Anda meminta saya untuk pergi. Mengapa? Mata Su Yan berkaca-kaca, merasa sangat bersalah. Su Gang sedikit mengernyit, tapi Liu Yan sangat marah. Yah, Su Yan. Tidak ada yang akan mendisiplinkanmu ketika orang tuamu pergi. Apakah kamu berbicara dengan orang yang lebih tua seperti ini? Liu Yan berteriak, dan hendak bergegas dan menamparkan Su Yan. Lin Yang menyipitkan matanya dan meraih lengan Su Yan untuk menariknya ke belakang. Cukup. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba melemparkan cangkir teh ke atas meja. Ledakan. Terdengar suara teredam. Orang-orang di ruangan itu menarik napas dengan gemetar. Liu Yan langsung ketakutan. Bukan lelucon jika seorang wanita tua marah. Dia pergi menemui wanita tua itu dan berkata dengan dingin, masalah ini bukan salah Yaner. Terlebih lagi, bukan Yaner yang datang untuk menghubungi keluarga Su. Seharusnya Su Gang dan kamu, Liu Yan. Nenek, Su Yan adalah seorang perempuan, dan keluarga Su setidaknya tidak akan melakukan apapun padanya. Jika Su Gang pergi, aku khawatir dia tidak akan bisa berbaring di rumah sakit. Kata Liu Yan buru-buru. Dia juga menggunakan alasan ini untuk meminta wanita tua itu mengantar Su Yan ke keluarga Su, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga seorang wanita. Namun wanita tua itu akhirnya mengucapkan beberapa kata adil. Tidak perlu membicarakan hal ini sekarang.
Mari kita bahas bagaimana menangani keluarga Su dan bagaimana menyelamatkan anak kedua, kata Nyonya Su dengan marah. Tidak ada yang berbicara. Nenek, jika tidak berhasil, ayo panggil polisi. Kali ini, Su Zhangyang berkata dengan hati-hati. Panggil polisi. Apakah itu keluarga nomor 1 di Nancheng? Apakah ada gunanya memanggil polisi? Zhang Yuhui memelototi putranya. Apa yang harus kita lakukan? Su Zhangyang terdiam. Namun saat ini, Su Bei tiba-tiba memutar matanya dan berkata, Bu, apakah ibu masih ingat siapa yang menyelamatkan ibu setelah ibu mengalami kecelakaan kemarin? Bukankah ini anak kedua? Nyonya Su berkata sambil mengangkat alisnya. Kerutan. Su Bei tersenyum dan berkata, ini bukan hanya anak kedua, tapi juga cucu iparmu Lin Yang. Nyonya Su melirik ke arah Lin Yang. Di seluruh keluarga Su, orang yang paling dia tidak suka adalah Lin Yang. Tentu saja, orang lain juga tidak menyukai Lin Yang. Awalnya, Su Yan memiliki masa depan cerah, dan keluarga Su seharusnya memanjat pohon besar keluarga Ma, tetapi semua ini dirusak oleh Lin Yang. Mengenai apa yang terjadi kemarin, Nyonya Su sudah berasumsi bahwa itu adalah kesalahan Su Hui dan tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Kakak ketiga, apa yang ingin kamu katakan? Su Tai, yang diam, bertanya dengan suara yang dalam. Saya ingin mengatakan bahwa Lin yang benar-benar menyembuhkan penyakit ini. Apakah penting siapa yang menyembuhkan penyakit saya? Nyonya Su tidak senang. Su Bei tersenyum licik dan berkata, Bu, kenapa ini tidak penting? Apakah kamu lupa? Mengapa keluarga Su datang mencarimu? Justru karena mereka melihat berita bahwa saudara kedua menyembuhkanmu, dan gejala Tuan Su adalah sama seperti milikmu. Mereka persis sama. Begitu dia mengatakan ini, Nyonya Su terkejut. Yang lainnya juga tercengang. Su Yanzhe kaget dan segera menyadari sesuatu. Namun Su Bei menunjuk ke arah Lin Yang dan berkata, saya pikir metode yang digunakan oleh saudara kedua untuk merawat Tuan Su pastilah metode yang diajarkan oleh Lin Yang. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi pada Tuan Su, kesalahannya tidak terletak pada kami, tapi pada Lin Yang. Lin Yang, ini semua salahmu. Lin Yang memandang dengan tenang dan menatap Su Bei dengan tenang. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jika negosiasi gagal, kami hanya dapat memberikan penjelasan kepada keluarga Su. Dan niat Su Bei adalah Lin yang harus bertanggung jawab atas ini. Bab 9 mulai sekarang, aku tidak lagi berhutang apapun padamu. Untuk villa keluarga Su. Di sebuah kamar antik, seorang lelaki tua dengan kulit pucat dan rambut beruban sedang berbaring di tempat tidur. Lelaki tua itu sedang memasukkan cairan ke punggung tangannya. Dia menutup matanya rapat-rapat dan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia pingsan. Nafasnya lemah dan denyut nadinya lemah. Namun meski lemah, ia tidak pernah berhenti. Tuan Qin sedang memegang jarum perak tipis yang bersinar dan mengoleskannya ke tubuh lelaki tua itu satu persatu. Dia menerapkannya dengan sangat perlahan dan hati-hati, dan setiap jarum dimasukkan secara akurat ke tengah titik akupuntur. Setelah lebih dari selusin jarum dimasukkan, Qin mulai sedikit terengah-engah. Tentu saja selusin jarum ini tidak mudah untuk dimasukkan. Namun saat jarum perak itu jatuh, wajahnya menjadi semakin jelek. 1 jam kemudian dia keluar rumah. Tuan Qin, bagaimana kabar ayah saya? Sekelompok orang berkumpul, dan seorang pria paruh baya melangkah maju untuk bertanya dengan segera. Tuan Ma juga berdiri di dekatnya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ini sangat buruk. Tuan Qin tampak berat dan bertanya dengan cepat, siapa dokter yang merawat Su Yaonian? Bisakah Anda mengundangnya? Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Oke, tunggu sebentar. Pria itu mengangguk dan mengedipkan mata pada orang di sebelahnya. Setelah beberapa saat, Su Hui, yang terlihat dekaden dan malu, diseret. Lepaskan aku secepatnya, sudah kubilang, adalah ilegal bagimu untuk mengontrol kebebasan pribadiku tanpa izin. Teriak Su Hui gugup. Kami tidak mengontrol kebebasan pribadi Anda. Kami hanya meminta Anda untuk merawat kakek saya. Anda adalah dokter kakek saya. Bukankah masuk akal bagi Anda untuk tinggal bersama kami? Su Qiuxuan mendengus. Su Hui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kata-katanya terhalang. Ini Nancheng. Dia mengetahuinya. Tangan dan mata keluarga Su bisa mencapai langit, apalagi memenjarakannya, bahkan jika mereka membunuhnya. Dengan energi keluarga Su, itu mungkin bukan tidak mungkin. Apakah Anda Dokter Su? Tuan Qin menghampiri.
Siapa kamu? Namaku Qin Baisong. Qin Baisong. Neraka hidup itu. Su Hui terkejut. Izinkan saya bertanya, apakah teknik akupuntur yang Anda lakukan pada Su Yaonian dari bab pertama 1000 emas Fang Ling karya Sun Simiao? Tuan Qin bertanya dengan serius. Tuan Qin, apakah Anda sudah membacanya juga? Saya meminjamnya dari seorang teman ketika saya datang ke sini, tetapi itu Anda. Di mana Anda mendapatkannya? Saya membayar seseorang untuk menemukan koneksi untuk melihatnya. Su Hui hendak menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Ibuku menderita infak serebral dan tekanan darah tinggi, jadi aku ingin mengobatinya dengan resep ini. Bagaimana dengan ibumu? Dia ada di rumah. Apakah dia baik-baik saja? Qin Baisong tampak terkejut. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Saya pikir teknik akupuntur Anda salah sama sekali. Secara logika, ibumu seharusnya berada dalam situasi yang sama dengan Su Yaonian. Mengapa dia baik-baik saja dan Su Yaonian seperti ini? Qin Bosong mengerutkan kening. Teknik akupunkturnya salah. Su Hui bingung. Tembakan terakhirmu jelas salah. Itu hanya acak. Masalah Su Yaonian juga terletak pada tembakan terakhir ini. Qin Baisong berkata dengan dingin. Tembakan terakhir ini hanya menyia-nyiakan nyawa manusia. Posisi itu adalah titik kritis, dilihat dari bekas lubang kecil, Su Hui sengaja membunuh Su Yaonian. Oleh karena itu, Tuan Qin tidak merasa kasihan dengan penampilan memalukan Su Hui saat ini. Ketika seorang pria jangkung dan gemuk di sebelahnya mendengar ini, dia bergegas mendekat dan meninju wajah Su Hui. Aduh! Su Hui langsung dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan separuh wajahnya bengkak. Kamu bajingan! Pria itu berteriak dengan mata merah, kamu dukun, kamu benar-benar ingin menyakiti kakekku. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan untuk memberi pelajaran pada Su Hui. Su Fen. Pada saat ini, pria paruh baya itu berteriak dengan serius. Su Fen gemetar. Minggir. Pria paruh baya itu berteriak lagi. Su Fen hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyingkir, ya, ayah. Pria paruh baya itu adalah putra bungsu Tuan Su, Su Tian, tetapi dia memiliki kekuasaan absolut dalam keluarga Su. Siapa di seluruh kota Nancheng yang berani? Jangan memanggilnya Tian, paman. Dia mengelus kacamata di pangkal hidungnya, mengabaikan Su Hui, dan bertanya dengan sopan, Tuan Qin, bagaimana kondisi ayah saya? Jika saya datang nanti, saya khawatir saya harus mengambil jenazah Su Yaonian. Kondisinya sudah membaik. Selama aku menstabilkannya, nyawanya tidak akan dalam bahaya dalam waktu 5 jam, tapi setelah 5 jam. Aku hanya bisa pasrah pada takdir. Tidak bisakah orang tua itu disembuhkan? Su Tian tercengang. Tanpa suntikan ini, saya masih memiliki kepercayaan diri, tetapi suntikan ini benar-benar mengganggu denyut nadi Su Yaonian. Merupakan keajaiban bahwa Su Yaonian masih hidup. Saya tidak yakin apakah saya dapat membawanya kembali dari pintu kematian. Qin Baisong menghela napas. Nafas keluarga Su bergetar, dan ketika mereka melihat Su Hui lagi, mereka sudah ingin memakannya hidup-hidup. Su Hui sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, Su Hui, aku mengizinkanmu menyewa pengacara, dan aku akan meminta pertanggungjawabanmu melalui jalur hukum. Jangan khawatir tentang ini, tapi aku jamin kamu akan mati dengan cara yang buruk. Kata Su Tianmian tanpa ekspresi. Pentingnya Tuan Su bagi keluarga Su terbukti dengan sendirinya. Keluarga Su saat ini masih bisa menjadi keluarga nomor 1 di Nancheng karena Tuan Su masih di sini. Jika terjadi sesuatu padanya, pukulan terhadap keluarga Su tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Nancheng Tiansu selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ketika Su Hui mendengar suara itu, otaknya menjadi kosong. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dengan cepat berargumen, Tuan Su, saya sebenarnya tidak bersalah. Tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya berada di tangan saya. Ayolah. Jika itu tidak ada di kepalamu, apakah itu ada di kepala keluarga Su kita? Kata Su Fen dengan marah. Su Hui gemetar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, sebenarnya, keponakan iparku yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Keponakan iparmu? Ya, saya tidak akan melakukan ini sebagai pilihan terakhir. Keponakan ipar saya mengajari saya melakukan ini untuk setiap suntikan.
Su Hui berkata dengan tergesa-gesa, kalau harus mengambil tanggung jawab, Anda harus mencarinya, saya tidak bersalah. Setelah mendengar ini, keluarga Su marah. Tuan Ma tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu Lin Yang? Apakah dia juga seorang dokter pengobatan Tiongkok? Tanya Su Tian. Benarkah? Benar. Su Hui kurang percaya diri. Panggil keluarga Su dan suruh keponakan iparnya untuk datang. Jika ada yang tidak beres dengan lelaki tua itu, mintalah kedua orang ini untuk berlutut di depan tempat tidur lelaki tua itu dan bersujud untuk meminta maaf. Su Tian memiringkan kepalanya dan berkata, "Oke." Orang di sebelahnya lari. Ketika Tuan Muda Ma mendengar suara itu, dia mengangkat sudut mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Mungkin Lin yang mengenal Qin Bosong, tetapi sekarang keluarga Su ingin menyentuhnya, dan dia, Tuan Ma, tidak memiliki kewajiban untuk melapor. Lin Yang, semoga dirimu beruntung. Ma Sao diam-diam tertawa. Qin Bosong bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengatakan bahwa Su Yaonian tidak ada harapan. Apa? Kakek Qin, bisakah kakek saya diselamatkan? Su Kyuksuan dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak bisa menyelamatkannya, tapi saya bertemu dengan seorang teman lama di sini. Saya pikir dengan keterampilan medisnya, saya seharusnya bisa menyembuhkan Su Yaonian, kata Qin Bosong sambil tersenyum. Benarkah? Su Tian melangkah maju dengan penuh semangat. Tentu saja. Qin Baisong mengelus jenggotnya dan tersenyum. Begitu hal ini dikatakan, keluarga Su sangat gembira. Su Hui juga tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Jika Tuan Su bisa selamat, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tapi hukuman tidak bisa dihindari. Keluarga seperti keluarga Su tidaklah begitu murah hati. Tuan Qin, di mana teman lama Anda? Saya akan mengatur mobil saya untuk segera menjemputnya. Kata Su Tian buru-buru. Jangan terburu-buru, sebenarnya saya tidak tahu di mana dia. Saya baru saja bertemu dengannya. Saya kira dia ada di Nancheng atau Jiangcheng. Tunggu saya meneleponnya. Qin Baisong tersenyum dan berjalan ke samping dengan ponselnya. Su Tian menghela nafas lega, tetapi kemarahan di balik kacamatanya belum hilang. Jika lelaki tua itu bisa pulih, dia akan meminta Su Hui dan keponakan serta menantunya untuk melayani lelaki tua itu dalam 2 hari ke depan. Ayah, kami telah mengirim orang ke keluarga Su. Oke, rumah tua keluarga Su. Saat Su Bei mengatakan ini, Su Yan sangat terkejut hingga dia membeku di tempat. Anggota keluarga Su terdiam atau mencibir, dan beberapa langsung berbicara untuk mendukung Su Bei. Dibandingkan dengan Lin Yang, nilai Su Hui jelas jauh lebih kecil, belum lagi Su Hui adalah putra kesayangan wanita tua itu, dan Lin Yang adalah cucu iparnya yang jijik, sekilas sudah jelas bagaimana cara mengukurnya. Nyonya Su berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, Xiao Bei benar, Lin Yang, kamu memang bertanggung jawab atas masalah ini, dan ini adalah tanggung jawab utama. Nenek, Su Yan cemas. Tapi Nyonya Su mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapannya. Nyonya Su, apa yang Anda ingin saya lakukan? Lin Yang bertanya tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menelepon nenek. Dia sangat kecewa dengan keluarga Su. Dulu, ketika dia berpura-pura tidak berguna, keluarga Su mencibir padanya, tapi dia bisa menanggungnya, lagi pula, dia tampak tidak kompeten saat itu. Karena dia, Su Yan tidak bisa menikah dengan keluarga Ma, dan keluarga Su tidak bisa memanjat pohon besar keluarga Ma. Berdasarkan hal ini, apakah keluarga Su mengejeknya atau melecehkannya, dia akan menanggungnya. Tapi sekarang, tindakan keluarga Su sudah keterlaluan. Mereka sama sekali mengabaikan ikatan keluarga. Mereka hanya punya kepentingan dan hanya ingin melindungi diri sendiri. Lin Yang tidak tahan lagi. Nyonya Su tidak marah. Dia berdiri, memandang Lin Yang dengan serius, dan berkata, anakku, nenek tahu bahwa tindakanmu sebelumnya semua karena niat baik dan untuk menyelamatkan nenek, tetapi jika kamu melakukan kesalahan, kamu adalah salah. Ini tidak ada yang bisa diubah. Jika bukan karena kamu, paman kedua kamu tidak akan seperti ini, jadi nenek berharap kamu bisa pergi ke keluarga Su dan mengambil semua tanggung jawab sebagai ganti paman kedua kamu. Lakukan, kamu mengerti? Tidak, Su Yan hampir berkata. Dia langsung berteriak. Dia tidak mencintai Lin Yang. Tetapi, Lin Yang adalah suaminya. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, Lin Yang juga angkat bicara. Oke, aku akan kembali sebagai ganti Su Hui.
Keluarga Su bingung. Apakah Anda setuju dengan senang hati? Benarkah? Nyonya Su juga sangat terkejut. Tentu saja benar, kata Lin yang lagi, suaranya dingin. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan berhutang apapun padamu pada keluarga Su. Apa kamu mengerti? Bab 10, Keluarga Su mengundang. Lin yang pernyataan ini membuat keluarga Su bingung. Tidak berhutang. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang hutang, menantu angkat ini memang berhutang pada keluarga Su. Bagaimanapun, dia tidak melakukan apapun setelah bergabung dengan keluarga Su dan sepenuhnya bergantung pada Su Yan untuk mendapatkan dukungan. Bagaimana Anda, seorang menantu, bisa percaya diri untuk mengatakan ini? Keluarga Su mencibir. Ayo pergi. Sebelum keluarga Su pulih, Lin yang berbalik dan berjalan keluar. Pelan-pelan, teriak wanita tua itu. Lin yang berhenti sedikit. Sugang, nenek. Sugang berdiri. Kamu ikut Lin Yang. Kamu adalah putra Xiao Hui. Kamu harus tahu cara berbicara. Jangan biarkan dia berbicara omong kosong, agar tidak membuat marah keluarga Su dan membawa masalah pada keluarga suku, kata Nyonya Su dengan sungguh-sungguh. Su Yan menjadi pucat saat mendengar ini. Hanya saja Nyonya Su tidak mempercayai Lin Yang, namun dia masih mewaspadai Lin Yang, takut Lin Yang akan berbicara omong kosong di depan keluarga Su dan menjadikan keluarga Su dan Su menjadi musuh bebuyutan. Apakah Nyonya Su menganggap Lin Yang sebagai miliknya? Tapi kalau dipikir-pikir, kali ini wanita tua itu mendorong Lin Yang untuk disalahkan. Bagaimana mungkin orang normal tidak membenci keluarga Su? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mata Su Yan berkaca-kaca tak percaya. Yaner, apakah kamu mencintai pria ini? Nyonya Su bertanya tanpa ekspresi. Su Yan tercengang. Menyukai. Bagaimana bisa? Tetapi meskipun dia tidak mencintainya, setidaknya dia tetaplah suaminya. Su Yan selalu menjadi wanita yang sangat berprinsip. Sebelum perceraian, dia tidak akan mengabaikan Lin Yang. Nyonya Su menghela nafas. Yaner, jangan berpikir bahwa keluarga Su kami berhutang apapun padamu selama 3 tahun terakhir. Jika kamu yang harus disalahkan untuk ini, kamu harus menyalahkan kakekmu. Jika kakekmu yang sudah meninggal tidak melakukannya dengan keras kepala menikahkanmu dengan Lin Yang, kami tidak akan melakukan ini padamu. Nenek tahu bahwa kamu tidak menyukai pria ini. Bahkan setelah 3 tahun menikah, kamu belum melewati batas itu. Karena kamu tidak menyukainya, lalu hubunganmu berakhir di sini. Lin Yang kamu memikul tanggung jawab. Setelah menikah dengan Xiao Hui, kamu pergi ke biro urusan sipil untuk mendapatkan akta cerai. Yaner, nenek akan mengatur keluarga mertua yang lebih baik untukmu, dan aku jamin kamu akan puas. Dapat dikatakan bahwa pikiran terakhir Lin Yang tentang keluarga Su hancur. Di saat yang sama, Su Yan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata Bu Su sebenarnya punya pemikiran seperti itu. Tidak heran dia ingin mengecualikan Lin Yang. Tidak heran dia begitu jahat pada Su Yan. Dia tidak hanya berpikir Lin Yang telah menghancurkan masa depan keluarga Su, tetapi juga karena dia ingin Su Yan mengetahui akibat dari tidak memiliki suami yang baik, sehingga Su Yan akan mematuhinya. Su Yan belum pernah disentuh oleh Lin Yang dengan wajahnya yang cantik, bagaimana dia bisa khawatir untuk menikah? Bagaimanapun juga, Nyonya Su adalah Nyonya Su, dia benar-benar licik. Dan masalah ini, yang sepertinya disebabkan oleh Su Hui, menjadi alasannya untuk mengusir Lin Yang. Lin Yang mencibir di dalam hatinya. Ruangan menjadi hening sejenak. Keluarga Su diam-diam mengagumi kebijaksanaan wanita tua itu dan memandang Su Yan, menunggu keputusannya. Su Yan menunduk, wajahnya penuh kesakitan. Lin Yang tidak berkata apa-apa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Yan akhirnya angkat bicara. Kakek memberitahuku bahwa jika aku ingin bercerai, aku harus menunggu 5 tahun. Ketiga bibi dan 6 istri keluarga Su mengerutkan kening. Terlebih lagi, kamu hanya mendengarkan kakek dan bukan nenek. Nyonya Su sedikit marah. Tapi ini yang sudah kupertimbangkan, bisik Su Yan. Yaner, kamu lebih tahu dari kami orang seperti apa Lin Yang dalam 3 tahun terakhir. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan senang mengikutinya? Berapa banyak orang yang kamu derita karena rumor dan diremehkan dalam 3 tahun terakhir? Pria seperti itu tidak pantas untukmu. Su Tai berbicara dengan gerakan yang jarang. Di keluarga Su, Su Tai jarang berbicara dengan Lin Yang, dan perkataannya tidak ditujukan kepada Lin Yang, tetapi menyatakan fakta objektif. Tapi, Su Yan ingin mengatakan sesuatu yang lain.
Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan keberatan. Setelah mendengar ini, Suyan melihat ke sumber suara seolah dia disambar petir. Itu Lin Yang. Dia bersikap tenang. Tidak ada suka dan duka, seolah dia sudah menerima semuanya. Aku masih punya hati nurani, kata Liu Yan sambil tersenyum. Apakah kamu berpikir begitu sebelumnya? 3 tahun masa muda Yaner yang berharga terbuang sia-sia untukmu. Itu sangat tidak berharga. Zhang Yuhui juga angkat bicara, suaranya agak pahit. Pecundang ini akhirnya sadar. Sepupu, hari-hari sulitmu sudah berakhir. Su Meixin dan Su Zhangyang juga menyatakan dukungan mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Yan akan bercerai, sikap mereka meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menjamin keluarga seperti apa yang akan ditemukan Su Yan di masa depan. Jika Su Yan menjadi sukses, mereka masih harus memeluk Su Pangkuan Yan. Otak Su Yan bingung dengan kata-kata orang-orang ini, dan dia semakin bingung setelah mendengar kata-kata Lin Yang. Dia menatap Lin Yang dengan tatapan kosong. 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, biarkan aku memikirkannya. Lin Yang di sebelahnya menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa Su Yan ingin bercerai, tetapi karena kata-kata terakhir Tuan Su, dia tidak mau mengatakan apa-apa. Sekarang neneknya juga membujuknya, dan seluruh keluarga membujuknya, dan dia mulai merasa bingung. Faktanya, Lin Yang tidak terlalu menyayangi Su Yan, alasan dia membantu Su Yan adalah karena dia menghormati Su Yan. Lagi pula, tidak mudah untuk hidup dengan sampah yang dia berpura-pura selama 3 tahun. Jika itu adalah wanita lain, dia pasti sudah lama mengusir Lin Yang. Tapi meskipun Su Yan merasa jijik, dia tidak pernah meninggalkannya. Dalam masyarakat saat ini, berapa banyak perempuan yang bisa melakukan hal ini? Dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Oke, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Wanita tua itu tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan, ledakan. Ledakan. Saat ini, ada ketukan di pintu. Orang-orang di ruangan itu tercengang. Siapa itu? Su Zhangyang membuka pintu rumah tua itu. Siapa Lin Yang? Seorang pria berjas bertanya dengan dingin di pintu. Siapa kamu? Keluarga Su, pria itu mengucapkan 2 kata. Semua orang di ruangan itu kaget. Untuk apa kamu mencari Lin Yang? Nyonya Su bertanya dengan hati-hati. EBS. P. Paman Tian ingin berbicara dengan Lin Yang. Pria itu tidak banyak bicara. Benarkah? Mata Nyonya Su berkedip sejenak, dan dia berkata kepada Lin Yang, pergilah bersamanya. Cobalah untuk berbicara sesedikit mungkin dan biarkan Su Gang yang berbicara. Apakah kamu mengerti? Tapi Lin Yang Li bahkan tidak menyadarinya, Nyonya Lisu langsung berjalan keluar pintu. Su Gang segera mengikuti. Yang mengejutkan Lin Yang, Su Yan benar-benar mengikuti. Untuk apa kamu di sini? Kamu adalah suamiku, bagaimana mungkin aku tidak mengikutimu? Su Yan berkata dengan suara serak. Selama kamu mengangguk tadi, kamu tidak ada hubungannya denganku. Su Yan tidak berbicara, hanya memalingkan wajahnya ke samping. Apakah ini rasa bersalah? Karena itu, saya khawatir kepala ini akan segera hilang, bukan? Lin yang tersenyum pahit. Mereka bertiga masuk ke mobil keluarga Su dan melaju menuju keluarga Su. Dalam perjalanan, Su Yan terus melihat keluar jendela. Su Gang cukup gugup, tetapi ketika dia melihat Lin Yang, wajahnya selalu menunjukkan rasa jijik. Ia menyukai kejayaan dan kekayaan. Menurutnya Lin Yang adalah biang keladi kegagalan pernikahan antara keluarga Su dan keluarga Ma, sehingga ia sangat membenci Lin Yang. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika kita sampai di rumah Su nanti? Su Gang merendahkan suaranya. Lin Yang menutup matanya dan mengabaikannya. Kamu tampan, Su Gang kesal. Saat ini, ponsel Lin Yang bergetar. Terhubung. Tuan Lin, di mana Anda? Saya punya pasien di sini yang kondisinya sangat mendesak dan saya tidak berdaya. Jika Anda ada waktu luang, bisakah Anda segera datang? Mungkin Anda satu-satunya yang bisa merawatnya di Provinsi Jiangnan. Tuan Qin datang dari ujung telepon yang lain. Suara cemas. Qin tua, saya sedang terburu-buru sekarang. Jadi saya mungkin tidak bisa datang, kata Lin Yang dengan tenang. Apa keadaan daruratnya? Tidak bisakah kamu tenang saja? Nyawa manusia dipertaruhkan.
Suara Tuan Qin naik satu oktav. Ini juga ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Ayo kita ke sana setelah aku selesai. Berapa lama pasien di sana bisa bertahan? Tanya Lin Yang. 5 jam. Cukup. Lin Yang menutup telepon. Biasanya dia tidak akan memperlakukan orang lain kecuali ada kenalannya yang memintanya, atau menurutnya orang tersebut berharga. Lagi pula, dia bukanlah orang suci agung yang bisa membantu dunia dengan menggantung potnya. Dan di villa, Tuan Qin meletakkan teleponnya dan menghela nafas. Tuan Qin, apa yang orang itu katakan? Su Tian buru-buru melangkah maju dan bertanya. Dia sedang terburu-buru dan harus datang lagi nanti. Seharusnya tidak ada masalah. Aku akan masuk dulu untuk memeriksa kondisi Su Yaonian. Kalau sudah hampir selesai, aku akan menelepon dan bertanya. Jangan khawatir, aku menang, aku tidak merindukanmu. Terima kasih. Kata Su Tian penuh terima kasih. Tuan Qin memasuki ruangan, dan Su Qiuxuan diatur untuk masuk dan menyerang. Su Tianze gelisah. Tuan Ma tersenyum dengan mata menyipit. Dia tidak tahu siapa teman yang dibicarakan oleh Tuan Qin, tetapi dia tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti akan menarik. 30 menit kemudian, Su Fen berlari. Ayah, keluarga Su ada di sini, dan Lin Yang itu. Panggil mereka. Oke.